sekolah, anak saya harus sekolah. Kalau ingat ke situ pengen nabung aja, itu tinggalin hobi. Alhamdulillah sih udah diriin rumah. Buat masalah pernah ngalamin sulit, waktu itu saya dari pendidikan saya cuma lulusan SD, terus saya ngambil kuliah SMP paket. Nah, saya dapat paket. Nah, terus ini sekarang saya lagi jalanin paket saya juga. Jadi di sini tuh kan tadinya asal masuk kerja kemarin ini ke yang penting bawaannya dipercaya, kitanya baik, manteng, dipercaya gitu. Walaupun ijazah saya tinggi, kalau pas masuk kerja terus semena-mena ya udah cepet gitu. Kalau dari pengalaman saya lihat orang-orang itu. Tapi karena saya gigih, daripada ngeliat orang di sana kan susah nyari kerjaan. Kalau mau harian di tempat perumahan saya, perumahan banyak, mau kuliah sini banyak. Tapi kan apa itu yang kita ajarin buat anak kan gitu. Udah karena saya jalanin terus, nggak ada peningkatan, saya jalanin terus. Yang penting adalah penghasilan tiap hari. Nah, terus sampai saya ikut belajar di sini dulu ikut pelayanan prima, seperti seminar. Saya ikut, itu saya ambil pelajaran tata cara bahasa sama orang, sopan santun, itu saya pakai. Alhamdulillah sampai di rumah pun saya ajarkan buat anak saya gitu. Nah, pengalaman ini saya ya waktu emang gaji kecil, adik saya mau menikah. Adik saya mau nikah, bagaimana caranya? Ya enggak, kena dorongan udah dewasa juga. Orang tua kita kan kebetulan bapak saya kadang udah almarhum, tinggalnya di Podomoro, Sunter Agung. Dia keamanan kalau ini hansip, kalau di itu sapam security. Gajinya nggak memenuhi, dia punya istri muda. Jadi nggak memungkinkan adik saya ini minta ke sana. Akhirnya ke abangnya, saya yang paling tua. Akhirnya saya carikan, Pak. Karena di sini kita baik, ya enggak. Alhamdulillah, karena dari kita diri sendiri, Pak. Saya masuk ke ruangan ini minta tolong ini. Alhamdulillah ada. Sampai bisa potong gaji apa enggak, saya minta tolong. Alhamdulillah ada jalannya, Pak. Akhirnya saya carikan, ada yang potong gaji juga. Alhamdulillah sampai sekarang selesai. Adik saya pun udah berkeluarga, udah punya anak 2. Ya di situ, Pak, ininya sedih, tapi kalau udah selesai hati senang, bahagia, bisa ini adik. Dari situ kita ambil buat adik-adik yang lainnya. Saya ajarkan nama ponakan adik yang belum nikah, saya ajarin semua kayak gini. Makanya jangan sampai turun ke anak. Kita usaha kayak begini apa? Ya bukannya kerja ini susah, bukan. Dari pendidikan kitanya kurang, ya meningkatnya susah. Jadi sekolah, anak saya harus sekolah. Itu, Pak. Terima kasih. Kalau buat penyesalan itu dari sekolah. Kalau umpamanya dulu saya nggak main terus, nggak ngikutin hobi saya, itu penyesalan di situ aja. Kayak pendidikan kita kan, kalau sekolah terus kan, kalau kita lihat dari sekarang kan perjalanan, yang sekolah itu enak-enak. Ya itu, kalau kita ingat kesana lagi emang dari orang tua juga, karena biaya. Penyesalannya yaitu kenapa kita nggak sekolah dari dulu, ya enggak. Terus kan kalau udah punya titel ijazah itu kan enak nulisinnya. Kalau sekarang ya kita nikmatin aja kayak gini. Ada buat penyesalan lagi, waktu saya udah berumah, saya dipercaya sama tentara TNI, Pak, suruh nungguin di rumah. Dianya tugas di Aceh, kalau nggak salah sekitar 9 tahun. Dia bilangnya 7 tahun, ternyata diperpanjang 2 tahun. Nah, karena saya ngikutin profesi saya, hobi saya itu mancing. Ikutlah saya ikutin mancing. Kemana mamang saya atau temen hobi, saya ikutin.
mancing, pokoknya mancing, yang lain enggak. Mancing, mancing. Nah, itu penyesalan saya di situ. Kenapa enggak saya manfaatin selama tinggal ini rumah orangnya tugas di Aceh. Coba kalau umpamanya saya tungguin nih rumah udah gitu, saya tabung tuh uang, kebetulan ada tanah sedikit dari orang tua, saya bisa bangun. Saya bisa bangun itu karena ngikutin hobi. Itu kan rasanya pengen terulang lagi tuh. Kalau ingat ke situ, pengen nabung aja. Itu tinggalin hobi. Emang hobi boleh, tapi kan kita lihat dulu penghasilan kita gimana. Karena waktu itu nggak bayar kontrakan, belum punya rumah sendiri. Jadi hampir 9 tahun Pak saya nungguin rumah itu gratis. Listrik pun kalau ini dia telepon sebulan sekali, paling udah bayar listrik belum? Mungkin dia bisa lihat di itu kali Pak aplikasinya. Sudah Pak. Oh ya sudah. Ya sambil gimana nelponnya gitu. Itu dia juga suka transfer saya buat perbaikan rumah. Nah itu saya lengahnya. Palainya saya di situ. Kenapa nggak saya nabung 9 tahun Pak? Kalau sebulan 400.000, waduh, bisa ngebangun rumah Pak. Kebetulan mama saya bisa ngebangun, adik saya yang ini bisa jadi kenek-kenek. Ya pas udah pulang dari Aceh, dia nanya, "Kalian gimana? Udah bangun rumah belum?" "Belum Pak." Wah, dia agak ini mukanya kecewa. Harusnya paling selama nungguin rumah saya paling nabung dulu, nabung bisa paling itu ngomong di scan iya Pak. Nah, udah pas ini paling saya ada rezeki sedikit, ada lebih buat habis ngebetulin rumah, ngasih uang terus saya pindah ke asal tinggal saya, ngontrak pula ya kan, habis ngontrak ya dikit-dikit ya saya ngebangun. Alhamdulillah sekarang berkat dari penyesalan itu akhirnya saya nabung dikit terus sama minjam sana, karena kita udah alhamdulillah udah dipercaya di pekerjaan, minjem uang walaupun belum jadi, yang penting gak kehujanan. Alhamdulillah sih udah diriin rumah. Kalau buat orang baik itu Dunas baik itu banyak, tapi yang bikin saya dalam sampai ke hati, sampai selalu ingat, insya Allah kalau setiap saya sholat pun hampir saya sering doain, ada nama perlu disebut.